Selamat siang Bapak Edi Syaputra SSE MSI dan selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Esther Hestire Zauli Boru Siregar dari kelas AB3A akan menjelaskan mengenai kurva kepuasan yang sama dan garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan yang sama. Untuk menggambarkan kurva kepuasan yang sama, perlu dimisalkan bahwa seseorang konsumen hanya akan membeli dan mengkonsumsi dua barang saja. Dalam contoh akan digunakan dua barang, yakni handphone dan laptop. Pemisahan-pemisahan lain seperti cita rasa masyarakat dianggap tidak berubah dan konsumen bebas untuk menentukan kombinasi barang, handphone dan laptop yang diinginkannya. Kita bisa melihat tabel contoh gabungan kombinasi handphone dan laptop yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Di sini kita bisa melihat kombinasi barang A, di mana terdapat 10 unit handphone dan 2 unit laptop. Gabungan kombinasi barang B dengan 6 unit handphone dan 3 unit laptop. Gabungan kombinasi barang C dengan 4 unit handphone dan 4 unit laptop, dan untuk seterusnya. Di sini juga kita bisa melihat tabel di mana tingkat penggantian marginal antara handphone dan laptop. Kita bisa melihat 4:1 di mana 4 didapat dari pengurangan 10 dikurang 6 dibanding dengan selisih dari 3 dan 2. Maka dihasillah 4:1 sama dengan 4. Begitu selanjutnya kita akan menemukan 2:1 di mana kita bisa tahu 2 terdapat dari selisih 6 dan 4 dari unit handphone dan 1 didapat dari selisih 4 dan 3 unit laptop yang menghasilkan 2:1 sama dengan 2. Tingkat penggantian marginal. Perubahan yang berlaku apabila konsumen menukar gabungan barang yang dikonsumsinya dari gabungan A menjadi gabungan B. Perubahan ini menaikkan konsumsi laptop dari 2 menjadi 3 unit, dan kenaikan ini dimungkinkan oleh pengurangan konsumsi handphone dari 10 unit menjadi. Nyata terlihat bahwa tingkat penggantian marginal bertambah kecil. Tingkat penggantian marginal yang semakin bertambah kecil ini disebabkan oleh faktor yang berikut. Pada waktu konsumsi mempunyai sesuatu barang Y yang banyak jumlah dan barang X yang relatif sedikit jumlahnya, diperlukan pengurangan konsumsi yang besar ke atas barang Y untuk memperoleh satu tambahan barang X. Akan tetapi, semakin banyak barang X yang telah diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh satu barang X. Kita kembali melihat tabel gabungan kombinasi handphone dan laptop, di mana kita bisa melihat untuk mendapatkan penambahan dalam unit laptop kita yang menjadi 3 unit laptop diperlukan pengorbanan sebanyak 4 unit handphone, dan kita bisa melihat untuk menambah unit laptop menjadi 4 unit diperlukan sebanyak 2 unit pengorbanan dari handphone. Dan begitu untuk selanjutnya. Selanjutnya kita akan ke slide berikutnya, di mana kita akan menggambarkan gambar kurva kepuasan yang sama. Kita bisa melihat di sini kurva yang berkaitan dengan tabel yang telah kita buat. Di sini kita bisa melihat di mana kombinasi A yaitu dengan 2 unit laptop dan 10 unit handphone, kombinasi B dengan 3 unit laptop dan 6 handphone, kombinasi C dengan 4 unit laptop dan 4 unit handphone, kombinasi D dengan 6 unit laptop dan 3 unit handphone, kombinasi E dengan 10 unit laptop dan 1,5 unit handphone. Selanjutnya kita akan bisa melihat ke gambar kurva selanjutnya, yaitu di mana gambar peta kurva kepuasan yang sama. Dari gambar kurva di atas kita bisa menggambarkan di mana U5 adalah yang paling besar daripada yang digambarkan oleh U1, U2, U3, dan U4. Sedangkan yang digambarkan oleh U2 adalah lebih besar daripada yang digambarkan oleh U1. Dari sini kita bisa melihat bahwa setiap kurva kepuasan sama yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih besar, tidak sukar untuk membuktikannya. Selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya, yaitu garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengkonsumsi barang-barang tersebut. Dalam gambaran itu belum ditunjukkan sampai di mana kemampuan konsumen untuk membeli berbagai gabungan barang-barang tersebut. Di dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diingininya.
sebab ia dibatasi oleh pendapatan yang akan dibelanjakan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh setiap konsumen adalah bagaimanakah ia harus membelanjakan pendapatan yang ada padanya sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum kepadanya. Dengan menggunakan kurva kepuasan yang sama, masalah ini tidak dapat dipecahkan. Analisis yang dibuat perlu pula menggambarkan garis anggaran pengeluaran yaitu atau disebut dengan budget line yang menunjukkan berbagai barang-barang yang dapat dibeli sejumlah pendapatan tertentu. Selanjutnya kita akan dapat melihat yaitu contoh angka. Seperti juga halnya dalam menggambarkan kurva kepuasan sama, dalam menggambarkan garis anggaran pengeluaran perlu dimisalkan bahwa konsumen akan membeli barang berikut yaitu handphone dan laptop. Misalkan Elvan menyediakan uang sebanyak 2 juta rupiah untuk membeli handphone dan laptop. Harga handphone adalah 100.000 per unit dan harga laptop 250.000 per unit. Berdasarkan kepada pemisalan ini, tabel yang berada di samping menunjukkan beberapa gabungan handphone dan laptop yang dapat dibeli oleh uang yang dimiliki Elvan. Pembahasan yaitu di mana tabel gabungan handphone dan laptop yang dapat dibeli Elvan jika harga handphone 100.000 per unit dan harga laptop 250.000 per unit. Kita bisa menampilkan tabel di mana kita dapat melihat yaitu 20 unit handphone diperoleh dari 2 juta rupiah yang dimiliki oleh Elvan dibagi dengan harga per unit dari handphone. Maka yang kita dapat ialah 20 unit handphone. Begitu untuk seterusnya, dan kita akan memperoleh 8 unit laptop didapat dari 2 juta rupiah uang Elvan dibagi dengan harga unit per laptop. Dari tabel kita bisa melihat di mana jika Elvan menggunakan seluruh uangnya kepada 20 unit handphone, maka ia tidak dapat membeli satupun unit dalam laptop. Begitupun sebaliknya, jika Elvan menggunakan uangnya terhadap 8 unit laptop, maka ia tidak dapat membeli satupun unit handphone. Sehingga kita dapat mengkombinasikan barang tersebut menjadi gabungan barang B, C, dan D, di mana memiliki kombinasi yaitu barang B dengan 15 unit handphone dan 2 unit laptop, barang C dengan 10 unit handphone dan 4 unit laptop, barang D dengan 5 unit handphone dan 6 unit laptop. Sekali lagi saya akan menjelaskan di mana jika Elvan membeli 20 unit handphone, ia akan harus membayar 20 dikali 100.000 yaitu 2 juta. Oleh karena itu, tidak seunit laptop pun dapat dibelinya. Gabungan A menggambarkan keadaan ini. Gabungan E menggambarkan keadaan sebaliknya di mana Elvan membeli 8 unit laptop dan dari unit pembelian ini ia harus membayar sebanyak 8 dikali 250.000, maka dapatlah 2 juta rupiah. Dengan demikian tidak seunit handphone dan laptop pun. Selanjutnya kita akan ke slide berikutnya yaitu gambar garis anggaran pengeluaran. Dari tabel yang sebelumnya kita bahas, kita dapat menggambarkan gambar kurva kepuasan yang sama antara handphone dan laptop, di mana setiap titik A sampai dengan E pada garis merupakan gabungan handphone dan laptop yang dapat dibeli oleh dana yang dimiliki Elvan sebesar 2 juta rupiah. Titik Y gabungan 20 unit handphone dan 6 unit laptop menggambarkan gabungan yang tidak dapat dibeli oleh Elvan dikarenakan perhitungan melalui 20 dikali 100.000 ditambah 6 dikali 250.000 yaitu 3.500.000. Sedangkan dana yang dimiliki Elvan ialah 2 juta rupiah. Sehingga Elvan tidak dapat memiliki 20 unit handphone dan 6 unit laptop. Titik E1 adalah gabungan barang yang dapat dibeli dan uang yang tersedia masih tersisa. Selanjutnya ialah perubahan harga dan pendapatan. Misal pendapatan konsumen adalah 2 juta rupiah, harga handphone 100.000 rupiah dan harga laptop 250.000 rupiah, maka pada permulaannya garis anggaran pengeluaran adalah AB. Di sini kita bisa melihat yaitu garis permulaannya ialah AB di mana 10 unit handphone dan 4 unit laptop. Selanjutnya, dimisalkan harga laptop naik menjadi 500.000 sedangkan harga handphone tetap. Akibat dari perubahan ini, pendapatan sebanyak 2 juta hanya dapat membeli 2 unit laptop.
Berarti garis anggaran pengeluaran bergerak dari AB ke arah seperti ditunjukkan oleh anak panah, yaitu menjadi AC. Di sini kita bisa melihat yang awalnya, titik awalnya ialah AB, di mana kita dapat membeli 10 unit handphone dan 4 unit laptop. Dikarenakan harga laptop naik, maka garis pun bergerak menjadi AC, di mana kita hanya mendapat 10 unit handphone dan 2 unit laptop. Selanjutnya kita bisa melihat efek perubahan pendapatan. Kenaikan pendapatan menyebabkan garis anggaran pengeluaran pindah sejajar ke kanan. Di sini kita bisa melihat di mana garis awalnya ialah PQ dengan 10 unit handphone dan 4 unit laptop. Jika pendapatan yang dimiliki oleh konsumen mengalami kenaikan, maka ia dapat menambah unit handphone dan laptop yang dibelinya menjadi di titik T dan U, di mana ia dapat memperoleh 15 unit handphone dan 6 unit laptop. Begitupun sebaliknya, jika konsumen mengalami pengurangan dalam pendapatan, maka ia hanya dapat membeli di titik R dan S, di mana 4 unit handphone dan 2 unit laptop. Selanjutnya ialah syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Di sini kita bisa melihat di mana titik U1, U2, U3 dan U4. Di sini kita bisa melihat U1 memotong garis kombinasi barang A dan kombinasi barang D. Titik U2 memotong kombinasi barang B dan kombinasi barang C. U3 memotong kombinasi barang E. Sudah jelas bahwa kurva U4 adalah yang memberi kepuasan yang lebih tinggi daripada kurva kepuasan yang sama lainnya. Tetapi kurva ini berada di atas garis anggaran pengeluaran. Dengan demikian, gabungan handphone dan laptop yang ditunjukkannya tidak dapat dibeli oleh pendapatan yang tersedia. Jadi kurva U4 menunjukkan tingkat kepuasan yang tidak dapat dijangkau konsumen. Titik E menunjukkan bahwa gabungan barang yang memberi kepuasan maksimum terdiri dari 25 unit handphone dan 20 unit laptop. Kombinasi bersentuhan dengan budget lain pada kurva kepuasan tertinggi menunjukkan kepuasan maksimum. Kita akan ke kasus yang pertama, di mana kasus pertama ialah pagi hari Vira pergi ke pasar dan ingin membeli buah apel dan anggur dengan harga masing-masing adalah Rp8.000 dan Rp10.000. Uang yang dibawa Vira adalah sebesar Rp200.000. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama ialah buatlah garis anggaran pengeluaran Vira. Yang kedua, apabila harga anggur turun menjadi 8.000, bagaimanakah perubahan yang terjadi ke atas garis anggaran pengeluaran? Yang ketiga, bagaimanakah perubahan yang terjadi ke atas garis anggaran apabila pengeluaran harga apel dan anggur menjadi separuh harga semula? Dan yang keempat ialah misalkan uang Vira menjadi 120.000 dan kemudian bertambah menjadi Rp150.000. Apakah akibat dari perubahan ini ke atas garis anggaran pengeluaran? Kita akan membahasnya. Yang pertama ialah buatlah garis anggaran pengeluaran Vira. Kita akan ke pembahasan, di mana yang pertama ialah kita membuat tabel. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat tabel di mana kombinasi barang ialah kombinasi barang A, D, G, J, M, dan P. Dengan harga apel ialah 8.000 dan harga anggur 10.000. Jika uang Vira yang 200.000 dialokasikan semuanya ke apel, maka ia akan memperoleh sebanyak 25. Dan begitupun sebaliknya, jika Vira mengalokasikan semua uangnya sebesar 200.000 ke anggur, ia akan memperoleh sebanyak 20 anggur. Selanjutnya dari tabel di atas kita dapat menggambarkan garis anggaran pengeluaran Vira, di mana sesuai dengan tabel yang telah kita buat di atas. Selanjutnya ialah apabila harga anggur turun menjadi 8.000, bagaimanakah perubahan yang terjadi ke atas garis anggaran pengeluaran? Jika harga anggur turun menjadi 8.000, maka semuanya akan berubah, maka unit anggur akan berubah, di mana jika ia mengalokasikan 200.000 uangnya ke anggur, yang ia peroleh ialah sebanyak 25 anggur. Begitupun kita akan menggambarkan kurva garis anggaran pengeluaran sesuai dengan tabel yang ada di atas.
Yang ketiga, apabila harga keduanya turun menjadi setengah harga semula, maka harga apel yang awalnya Rp8.000 akan turun menjadi setengah harga menjadi Rp4.000, dan harga anggur yang awalnya Rp10.000 akan turun setengah harga menjadi Rp5.000. Maka kombinasi yang didapatkan ialah sebanyak 50 buah apel dan 40 anggur. Maka yang kita bisa melihat gambar garis anggaran pengeluaran, yaitu di mana kita dapat memperoleh 50 apel dan 40 anggur. Yang keempat ialah misalkan uang konsumen tersebut menjadi Rp120.000 dan kemudian bertambah menjadi Rp160.000. Apakah akibat dari perubahan ini ke atas garis anggaran pengeluaran? Kita bisa membuatnya maka apel yang didapat ialah sebanyak 15 dan anggur yang didapat adalah sebanyak 12, sehingga gambar garis anggaran pengeluaran menunjukkan di mana 15 apel dan 12 anggur. Dan jika kemudian bertambah menjadi Rp160.000, maka unit apel akan bertambah sebanyak 20 apel dan unit anggur juga akan bertambah sebanyak 16 anggur. Dan kita bisa melihat garis anggaran pengeluaran di mana kita memperoleh 20 apel dan 16 anggur. Selanjutnya kita akan ke kasus kedua, yaitu tabel 1 dan 2 di samping masing-masing menunjukkan kombinasi handphone dan laptop yang memberikan kepuasan yang sama kepada konsumen. Kita bisa melihat tabel 1 dan tabel 2 yang berada di samping. Selanjutnya pertanyaannya ialah lukiskan kedua kurva kepuasan sama konsumen tersebut, dan misalkan pendapatan konsumen adalah Rp5.000.000, harga handphone adalah Rp250.000 dan harga laptop Rp500.000. Dalam grafik tersebut maka jawablah pertanyaan, lukiskan grafik anggaran pengeluaran konsumen tersebut, dan pada kombinasi handphone dan laptop yang manakah konsumen mencapai kepuasan maksimum. Kita akan ke pembahasan, kita akan menggambar kurva kepuasan yang sama yang sesuai dengan tabel 1 dan tabel 2, di mana kita bisa melihat di tabel 1 maka kita bisa melihat 20 unit handphone dan 2 unit laptop, dan sampai seterusnya 8 unit handphone dan 9 unit laptop. Dan begitupun dengan tabel kedua, kita bisa menggambarkan kurva kepuasan yang sama dengan 19 unit handphone dan dengan 1 unit laptop sampai dengan 8 unit handphone dan 6 unit laptop. Yang kedua, misalkan pendapatan konsumen adalah Rp5.000.000, harga handphone Rp250.000 dan harga laptop Rp500.000. Dalam grafik maka jawablah pertanyaan, lukiskan garis anggaran pengeluaran konsumen tersebut, dan pada kombinasi handphone dan laptop yang manakah konsumen mencapai kepuasan maksimum. Di sini kita bisa membuat kombinasi barang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K, di mana jika konsumen mengalokasikan semua pendapatannya yaitu Rp5.000.000 ke handphone, maka ia akan memperoleh 20 unit handphone. 20 unit handphone didapat dari Rp5.000.000 dibagi dengan harga handphone per unit yaitu Rp250.000. Begitupun sebaliknya, jika konsumen mengalokasikan seluruh pendapatannya Rp5.000.000 ke laptop, maka ia akan memperoleh 10 unit laptop, di mana diperoleh dari Rp5.000.000 dibagi dengan harga laptop per unit yaitu Rp500.000. Selanjutnya kita akan menggambarkan garis anggaran pengeluaran konsumen tersebut. Kita akan menggambarkan garis anggaran pengeluaran di mana kita bisa melihat kombinasi barang A terletak di 20 unit handphone dan 0 unit laptop, sampai dengan kombinasi barang K dengan 0 unit handphone dan 10 unit laptop. Selanjutnya kita bisa melihat garis anggaran pengeluaran konsumen pada tabel 1 dan garis anggaran konsumen pada tabel 2. Sekian video presentasi saya mengenai kurva kepuasan yang sama dan garis anggaran pengeluaran. Atas perhatian dari Bapak Edisha Putra SSE MSI dan kepada teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.